Enaknya kita baca buku tentang apa ya, Tante? Kamu cari mana buku yang belum kamu baca. Maafin Tante ya, Kayla. Tante gak bermaksud manfaatin kamu kayak gini. Tapi Tante gak punya pilihan lain. Kayaknya aman. Aku gak lihat ada CCTV yang dipasang. Jadi aku bisa geledah tempat ini diam-diam. Kok kamu di sini? Kamu ziarah ke makam siapa? Saya lagi ziarah ke makam ibu sama ayah saya. Kamu tahu mau ketemu siapa? Mau ketemu Yasmin. Terus Papa baru tahu, kasihan juga dia. Ternyata ayah sama ibunya udah nggak ada ya. Ayahnya Yasmin itu meninggal pas Yasmin masih bayi. Sedangkan ibunya itu baru-baru ini meninggal. Dulunya almarhumah ibunya pasien aku, Pak. Ternyata benar, kalau Bu Ajeng dan Pak Pras selingkuh. Ya Allah, aku bener-bener gak nyangka. Ternyata Bu Ajeng tega mengkhianati suami dan anak-anaknya sendiri. Aku bisa jadiin video ini sebagai peganganku. Pertama-tama aku harus kasih tahu Dr. Romeo. Aku harus kasih buktinya. Aduh, ketahuan lagi sama Bu Ajeng. Sial, malah ketahuan sama Yasmin. Ini bener-bener gawat. Gimana kalau Yasmin laporan ke Baskara? Bisa tamat riwayat aku. Pras, kamu tunggu di mobil. Nanti akan saya telepon kalau saya sudah selesai. Siap, Bu Ajeng. Sikap di antara mereka berdua mendadak berubah setelah mereka ngeliat aku di sini. Justru itu bikin aku makin yakin kalau memang ada sesuatu di antara mereka. Yasmin, Bu Ajeng, sudah makan? Belum Bu, mungkin setelah habis ini saya balik ke kantor baru saya makan siang. Kebetulan sekali, saya juga belum makan. Kita makan yuk berdua di restoran hotel ini aja, mau? Boleh Bu, Ayo. Rom, kayak lo harus lihat ini. Gue nemu video di sini. Ya, Pan. Udah lo lihat dulu aja. Gue nemu video ini dari kamera mobil salah satu warga yang kebetulan gak jauh dari TKP tempat bokap lo meninggal. Gue rasa orang ini pelaku pembunuhan bokap. Tapi gue masih cari dan terus selidikin siapa orang ini. Kalau kita kaitin semuanya, keterangan dari Pak Arif dan juga informasi dari Yasmin, pembunuh bokap gua ini pasti petinggi dari Cakradinata. Bisa jadi sih.
Tapi cukup sulit juga sih, bro. Karena ada banyak orang yang harus kita selidiki satu persatu. Sampai sekarang pun gue juga nggak tahu hubungan antara Pak Heru sama keluarga Cakradinata. Selain simbol C dikorek yang ada di Yasmin. Itu pun dengan asumsi kalau simbol C itu beneran punya Cakradinata. Bukan arti simbol lainnya. Tapi Rom, gue gak akan nyerah. Gue akan cari tahu terus siapa pembunuh bokap. Ya, siapa tahu aja kita bisa dapetin petunjuk baru. Ya, gua ngandelin lu, bro. Oke, Mama kasih tahu. Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Puas? Aku masih nggak habis pikir. Kok bisa ya Mama nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakitnya Romeo? Kayak Pak Pras. Tapi apa mungkin keberadaan Pak Pras di atas jembatan itu juga atas permintaan Mama? Karena Pak Pras diperintah sama Mama untuk menghabisi nyawa ibunya Yasmin. Tapi apa alasannya? Apa karena ada dendam di masa lalu? Dan sekarang Pak Pras menyuruh anak buahnya untuk mencari seseorang. Tapi aku sama sekali nggak tahu siapa target berikutnya. Apa mereka nyariin Yasmin ya? Karena dia adalah anaknya Tante Rati. Tapi kami belum dapat apapun, Bos. Iya bener, Bos. Kami juga sudah menyusuri area-area yang Bos suruh. Tapi kami belum menemukan orang yang sesuai dengan bentuk gambar, Bos. Nggak mau tahu. Hah? Kalian berdua cari sampai dapat orang yang gue mau. Paham kalian? Paham, Paham, Bos. Paham. Iya, Bos. Cabut. Kalau emang target mereka itu adalah Yasmin, aku harus pastiin ke Yasmin kalau dia itu aman. Biar gimana pun juga aku butuh Yasmin untuk bisa mencapai tujuan aku untuk menguasai Cakradinata. Halo Pak Singgi. Oh, udah di Jakarta ya? Oh iya, selamat datang di Jakarta. Ya, kebetulan staf saya udah urus semuanya, Pak. Akomodasi Bapak dari bandara langsung ke hotel. Udah disiapin semuanya kok. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu nanti. Sebenarnya apa sih rencana Bu Ajeng ngajakin aku makan siang? Apa dia tahu kalau aku tadi sempat ngerekam mereka? Yasmin, kamu di sini ada urusan kerjaan? Iya Bu, tadi aku disuruh sama Pak Rangga untuk cek kamar hotel untuk tamunya Pak Rangga. Kamu apa ya? Ini Bu, tamu terkait tentang pembangunan taman kota. Oh, iya. Kalau saya di sini kebetulan lagi ada meeting di kamar hotel dengan beberapa orang. Ibu ngurusin sendiri? Ya, selalu ibu urusin semuanya. Dan rencananya ibu akan mengambil alih hotel ini. Makanya ibu meeting di kamar hotel dengan beberapa staf dan manajemen. Tapi mereka semua udah pada pulang. Dan tersisa ibu sama Pak Pras seperti yang kamu lihat. Iya. Aku pura-pura percaya aja deh sama Bu Ajeng supaya dia gak curiga sama aku. Kayaknya Bu Ajeng juga gak tahu kalau tadi aku sempat ngerekam. Soalnya Bu Ajeng gak mention apapun soal handphone aku. Aku yakin sebenarnya Yasmin tahu tentang perselingkuhan aku dan Pras. Tapi dia lebih memilih untuk diam dan pura-pura gak tahu. Maaf Bu, ada yang nelfon. Silakan.
Pak Rangga. Sebentar ya Bu. Ya. Halo, selamat siang Pak. Ya, siang Yasmin. Saya mau nanya, kamu udah pesen kamar untuk tamu saya belum ya? Sudah Pak. Oke, yaudah kalau gitu makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Iya, sebentar lagi saya akan balik lagi ke kantor Pak. Oh, santai aja Yasmin. Saya juga nggak minta kamu buru-buru balik ke kantor kok. Iya Pak, sebentar lagi saya akan balik ke sana. Iya, permisi ya Pak. Kenapa ya? Padahal aku nggak minta Yasmin buru-buru ke kantor. Tapi kenapa dia pengen cepet-cepet kesini ya? Maaf banget Bu Ajeng, sepertinya saya dibutuhkan sama Pak Rangga untuk balik lagi ke kantor. Gak usah buru-buru, tenang aja. Nanti kalau Pak Rangga marah, bilang kamu lagi sama saya. Iya sih, cuma gak enak aku sama Pak Rangga Bu. Takutnya Pak Rangga memang butuh sesuatu dari saya, jadi ya saya harus permisi ya Bu. Ya udah gak apa-apa. Sekali lagi maaf ya Bu ya, saya harus permisi dan terima kasih banyak untuk makan siangnya. Sama-sama. Misi Bu. Ya. Pasti Yasmin tidak akan percaya dengan alibiku tadi. Dia pasti akan mencari tahu lebih banyak tentang hubungan aku dengan Pras. Harus kasih tahu Dokter Romeo ini. Kalau begitu sekarang Ibu boleh pulang. Minggu depan Ibu datang lagi ya untuk kontrol. Baik, terima kasih Dok. Permisi. Sama-sama Ibu. Masih ada pasien berikutnya, Suster? Ada beberapa yang sudah daftar tapi belum datang, Dok. Ya udah, nanti kalau sudah datang langsung dipersilakan masuk ya. Baik, Dok. Terima kasih. Halo Yasmin. Halo Dok, dokter kamu lagi sibuk? Aku lagi tangani pasien. Ada apa Yasmin? Ya udah deh kalau gitu nanti aja aku teleponnya pas dokter lagi nggak sibuk. Kenapa Yasmin? Ada yang penting? Udah dokter, nanti aja aku ceritainnya pas dokter lagi nggak sibuk ya. Yasmin, halo? Yasmin kenapa ya? Kayaknya ada yang penting banget. Habis tangan pasien gue samperin dia deh. Kenapa bisa sih ada Yasmin di situ? Ini nggak bisa dibiarin. Kita habisin aja apa dia. Biar rahasia kita tetap terjaga. Kita nggak perlu ngotor-ngotorin tangan. Buat apa? Aku akan pastikan dulu. Yasmin tahu atau tidak tentang hubungan kita. Seandainya Yasmin tahu, aku akan baik-baikin dia. Kalau perlu, aku sumpel mulutnya pakai duit. Oke. Sementara waktu ini, aku coba ngawasin dia ya. Dia berbahaya nggak buat kita? Ya, mana tahu dia cepu lagi. Bahaya banget itu orang. Makanya untuk kedepannya kita harus hati-hati untuk hubungan kita. Biar nggak terjadi lagi seperti ini. Kamu sih nggak pernah mau sabar. Ya. Bu Ajeng sama Prasetya, kok
mereka bisa berduaan di mobil? Mereka lagi ngapain? Setelah mergokin Bu Ajeng dan Pak Pras keluar dari kamar hotel, aku yakin mereka berdua selingkuh. Buku itu lagi. Yasmin kenapa sering banget ya nulis di buku itu? Buku apa itu? Bukan apa-apa, Mbak. Ini buku yang biasa saya tulis untuk schedule Mbak. Abis itu nanti saya pindahin ke file kalau memang udah fix. Sebenarnya apa yang ditulis Yasmin di buku itu? Masa iya nulis diary? Jangan-jangan Yasmin nulis soal perasaan dia ke Romeo. Aku nggak bisa biarin ini. Mbak Lisa, jam waktu kerja saya udah selesai, saya pamit pulang ya. Udah selesai semua kerjaannya? Sudah Mbak. Oke. Permisi. Aku akan cari tahu apa yang dia tulis di dalam buku itu. Awas aja kalau sampai dia nulis soal kehaluan dia tentang My Romeo. Mana ya bukunya? Nah, ini dia. Yo, sebenarnya norak banget sih warnanya. Kenapa dia milih warna ini sih? Tapi ya udahlah, aku akan pesen ini sekarang juga. Kirimnya yang instan. Udah dokter, nanti aja aku ceritainnya pas dokter lagi ngasih bukunya. Tadi kayaknya Yasmin mau ngomong sesuatu yang penting deh. Gak usah deh. Mendingan gue ke rumahnya aja. Gue juga kangen sama dia. Mbak? Iya? Tadi ada kurir nganterin pesanan saya nggak ya? Iya Mbak Lisa. Ini paketnya. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Yes, beneran sama persis dong bukunya. Waalaikumsalam. Loh, Ibu? Ibu lagi kangen banget sama cucu Ibu. Masuk yuk. Cucu Oma, pinter banget makannya ya. Tapi makan biskuit apa nih? Mari yang baru. Iya, baru Bu. Roma
Marigold, sekarang kan aku udah jadi ibu kekinian yang lebih paham soal nutrisi yang terbaik buat anak. Makanya aku pilih ini. Udah aku buktiin sendiri kok. Gizi dan kandungan susunya Roma Marigold jelas ada di kemasan. Bukan cuma katanya. Coba Ibu lihat. Oh iya, susunya 2 kali lebih banyak dari susu sapi New Zealand. Ditambah dengan omega 3. Oma, lihat nih. Biskuit sapi lucu, rasanya juga lebih susu. Wah, ada gambar sapinya. Pantesan kamu suka ya? Bu, kalau ada gambar sapi, pasti lebih susu. Wanginya juga lebih susu. Rasanya juga lebih susu. Ternyata kamu benar. Roma Marigold lebih susu. Untuk anak emang harus kasih yang terbaik. Roma Marigold. Lebih susunya, lebih nutrisinya. Yang ada gambar sapinya. Jendela kamar Yasmin kebuka. Kalau kemalingan bahaya nih. Gue tutupin deh. Astagfirullahaladzim. Tolong, maling, 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 maling. Jangan-jangan orang mau maling atau mau ngintip aku. Aku nggak bisa biarin ini. Awas kamu. Kok nggak ketutup? Kamu ke sini. Ya aku. Dokter. Sakit ya? Sakit banget. Dokter ngapain sih di sini? Aku nggak bermaksud untuk ngintip kamu Yasmin. Aku tadi nyampe sini, terus aku lihat jendela kamu tuh kebuka. Makanya aku mau bantu nutupin, tapi malah digebukin sama kamu. Itu ngapain kamu masuk? Nggak gitu Yasmin. Bikin aku takut aja. Aku pikir tadi tuh maling atau nggak orang yang lagi ngintipin aku. Iya maaf. Aku nggak nyangka aja kalau kamu bakalan sepanik itu. Yasmin. Tadi kamu masih di dalam kamar aja udah bikin aku terpesona sama kecantikan kamu. Ini sekarang kamu malah makin deket. Senyumin aku pula. Diminum dulu dok tehnya. Dok. Dokter. Ya Yasmin. Diminum dulu tehnya. Iya. Kamu bengong sih. Mikirin apa? Enggak. Aku nggak mikir apa-apa kok. Bener nggak mikirin apa-apa.
Terus gimana? Sakit ya? Tadi aku pukul-pukul sakit ya? Lumayan sih. Kamu tuh mukul aku pakai tenaga dalam ya? Ya kan aku pikir maling atau nggak orang jahat. Jadi ya udah, aku ajar aja tadi. Aku nggak tahu kalau itu dokter. Kan aku jadi merasa bersalah. Mau tukang urut nggak? Enggak. Nggak apa-apa kok. Bener nggak apa-apa. Iya, aku nggak apa-apa. Lain kali tuh jangan kayak gitu. Iya, maafin aku. Oh iya, soal tadi kamu nelfon aku mau ngomong apa ya? Sebenarnya aku mau ngomongin masalah ini dong. Kamu dapetnya dari mana? Jadi aku tuh disuruh sama Pak Rangga datang ke hotel itu karena Pak Rangga minta bantuan karena ada tamunya menginap di sana. Terus akhirnya aku datang ke sana, aku coba reservasi tempatnya, terus nggak sengaja aku ngeliat Bu Ajeng dan Pak Pras keluar dari kamar terus bermesraan seperti itu. Ya apa iya? Pak Pras itu punya hubungan sama Mama? Aku sih kurang paham ya, cuma masalahnya aku udah ngeliat Bu Ajeng sama Pras itu udah 2 kali. Dua kali? Jadi waktu itu aku pernah ngeliat Bu Ajeng sama Pak Pras lagi ada di mobil dan mereka berduaan lagi. Dan mereka mesra juga di dalam mobil. Aku nggak nyangka ternyata Mama dan Pak Pras itu punya hubungan di belakang Papa. Makanya sebenarnya aku mau nanya kayak gini sama kamu. Kamu tahu nggak sih akan hal ini? Dan Pak Baskara gimana? Terus gimana reaksi Mama sama kamu? Ya kalau reaksi Bu Ajeng sih, Bu Ajeng tuh sempat ngajakin aku makan siang dan ya ngobrol-ngobrol sama aku sih. Dia bilang dia datang ke sana karena dia ada meeting urusan pekerjaan. Terus dia bilang memang dia biasa ngelakuin sendiri, tapi ada Pras yang memang sering selalu nganter-nganter. Menurut aku ini cuma alibi aja sih dok, karena dia ngerasa dia ke-gap karena ketahuan selingkuh sama Pak Pras. Sikap kamu gimana? Ya aku yain aja. Aku pura-pura kayak nggak tahu apa-apa. Pura-pura kayak apa yang Bu Ajeng ngomongin ya bener. Karena aku yakin Bu Ajeng juga nggak tahu kalau aku punya ada bukti. Ya, keputusan kamu tuh pura-pura percaya udah bagus. Kita nggak tahu apa yang bakal dilakuin sama Mama dan juga Pak Pras kalau mereka tahu kamu punya bukti yang kuat seperti ini. Kamu bisa dalam bahaya. Iya sih. Tapi kalau aku boleh nanya, Pak Bas tahu nggak ya? Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan sama Mama ya? Semua kejadian ini mau nggak mau bikin aku jadi penasaran sama Mama. Apalagi kayaknya Mama selalu menggunakan Pak Pras untuk melakukan tugas-tugas khusus yang entah tugas apa itu.
Rangga, kok belum tidur? Aku lagi mikirin aja, Ma. Untuk proyek taman kota itu aku harus bikin apa ya? Oh iya, Mama habis dari mana sama Pak Pras? Biasalah meeting ketemu sama klien. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Mama kan sudah menganggap Pak Pras itu sebagai tangan kanan Mama kan. Mama sangat percaya kepada Pak Pras. Bahkan untuk mengambil tindakan yang sangat beresiko seperti membakar rumah sakit aja, Mama percayakan semuanya kepada Pak Pras. Iya. Memang kenapa? Mama yakin sepenuhnya sama Pak Pras. Kalau suatu saat nanti Pak Pras buka bicara, dan akhirnya Papa sampai tahu tentang kejadian itu, gimana, Ma? Rangga, Pak Pras gak mungkin buka mulut. Kamu tenang aja. Dan Mama punya satu rencana untuk mematahkan Romeo kalau dia menuduh Pak Pras tentang kebakaran itu. Apa itu rencananya, Ma? Kita lihat aja nanti. Yasmin, ini rahasia sangat besar dan mengerikan. Aku rasa lebih baik kamu tetap bersikap biasa aja. Pura-pura nggak tahu soal ini. Iya dong. Kalau dilihat dari sikap orang-orang di rumah, sepertinya nggak ada yang tahu soal ini. Hanya kita berdua. Papa, Mas Rangga, dan Alisa. Sepertinya mereka memang sama sekali nggak tahu. Kamu harus lebih hati-hati lagi. Karena aku yakin Mama sama Pak Pras itu nggak mungkin mereka diam aja. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin supaya kamu tuh nggak bocorin tentang perselingkuhan mereka. Belum lagi kita juga harus cari tahu sebenarnya siapa orang di balik pembunuhan ayah kamu dan ibu kamu. Iya, Du. Makasih udah khawatir sama aku. Ya, pasti aku khawatir sama kamu, Yasmin. Kenapa emangnya? Ya, karena aku sangat Karena aku nggak mau sampai sesuatu terjadi sama sahabat terbaik aku, Yasmin. Rasanya aku pengen banget ungkapin perasaan aku yang sebenarnya. Tapi aku nggak bisa. Aku anak pembunuh ayah kamu. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama, Yasmin. Lo tinggal jalanin perintah dari gue. Dan gue pastiin keluarga lo aman. Dan gue bakalan kasih lo uang juga. Tapi Pak, saya nggak bisa. Luka bakar saya aja bekas kemarin. Masih belum sembuh, Pak. Itu hal kecil. Kan tadi gue bilang sama lo, gue bakalan kasih lo uang. Maaf, Pak. Saya nggak mau. Kalau lu nolak perintah dari gue bakalan bikin hidup lu seperti di neraka. Dan gue bakalan bunuh semua keluarga lu secara brutal. Lo
Lo tahu kan, gue nggak pernah main-main sama omongan gue. Pilihlah dengan bijak. Nyawa keluarga lo ada di tangan gue. Sekarang lo pilih. Lo mau terima tawaran dari gue, atau lo mau melihat keluarga lo mati? Jawab. Iya, Pak. Goodbye. Yasmin udah sampai nih. Kayaknya dia lagi ngambil minum dari pantry. Yasmin naruh spy kamera nggak ya di sini? Aku harus cari dulu. Aman, udah nggak ada spy kamera di sini. Sama persis dong. Abis ini aku akan tahu apa isi dari notes Yasmin ini. Gimana? Ada update apa? Orang yang bakar rumah sakit ini udah ketangkep, udah ketemu. Serius? Iya, dan lo pasti gak nyangka kalau yang nangkep ini siapa. Siapa? Pak Pras, dia orang yang udah berhasil nangkep orang yang ngebakar rumah sakit ini. Pak Pras? Iya. Sekarang pelakunya di mana? Lo ikut gue sekarang. Ayo ikut gue. Sekarang kamu udah balik jadi personal asistennya Alicia lagi ya? Iya Pak, Mbak Lisa yang suruh saya untuk balik lagi. Syukurlah, alhamdulillah. Justru saya merasa nggak nyaman kamu kerja jadi GA itu, karena itu terlalu berat buat kamu. Saya juga mau bilang makasih Bapak udah bantuin. Sama-sama. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu jangan sungkan ya. Please langsung kasih tahu saya. Baik Pak. Kok tas aku kebuka ya? Coba kamu cek deh. Takut ada yang hilang barangnya. Nggak ada sih Pak. Aman sih, nggak ada yang hilang. Syukurlah. Atau mungkin jangan-jangan kamu lupa tutup tas itu sebelum kamu pergi. Enggak, malah saya belum sempat buka tas, saya langsung keluar tadi. Kok aku ngerasa notes ini ada yang agak lain? Agak lain gimana maksudnya?
Iya, saya tahu sekali note saya kayak gimana. Tapi kok kayak ngerasa ada beda ya? Kunci mana ya? Iya, Pak. Beda ini. Kuncinya gembok sama kuncinya beda. Tuh, nggak bisa diputar. Ini bukan punya saya ini. Siapa yang nuker ya? Punya saya yang asli mana dong? Kok nggak ada sih? Kalau note saya nggak ada berarti ada yang pindahin dong. Ada yang ganti note saya yang punya saya sama note sini. Gimana ya kalau notes aku diambil sama orang lain? Notes itu kan isinya penyelidikan aku tentang keluarga Cakradinata. Gini, saya sih jujur nggak tahu tentang notes kamu itu. Tapi kalau emang itu adalah punya kamu notesnya, saya akan bantu cari. Yaudah, sekarang kita coba cari sekitar sini aja ya. Iya, Pak, iya. Iya. Kenapa nggak kebuka-buka sih notesnya? Ini gemboknya harus dibuka paksa nih. Pak Pras, siapa orang ini? Ini Iwan, orang yang telah membakar rumah sakit Yudhistira. Kenapa orang ini muncul sebagai tersangka? Semuanya terasa sangat mendadak, Pak. Mungkin Mas Romeo nggak menyangka saya secepat ini menemukan pelakunya. Tapi ya Mas, setelah Mas Romeo telah menuduh saya telah membakar rumah sakit, saya tidak tinggal diam. Saya terus mencari pelakunya. Karena kalau sampai saya tidak bisa membuktikan kalau saya nggak bersalah, saya akan kehilangan pekerjaan, Mas. Apa Bapak kenal sama orang ini? Anda siapa? Apa maksud Anda berbicara seperti itu? Oh, maaf sebelumnya Pak, saya Dirga, sahabatnya Romeo. Maaf kalau tadi pertanyaan saya sudah menyinggung Bapak. Maksud Anda? Iwan ini adalah orang suruhan saya? Iya? Saya malah nggak mikir sampai ke situ, Pak. Pak Pras, langsung ada jawab. Apakah Pak Pras ini kenal sama Iwan? Tentu saja. Saya tidak kenal, Mas. Saudara Iwan, ayo sekarang ngaku. Siapa yang telah membakar rumah sakit? Biar gua nggak dituduh lagi. Ayo! Maaf dok, saya yang udah bakar rumah sakit ini. Sekarang, saya tanya sama Mas Iwan. Mas Iwan kenal sama saya?
Saya nggak kenal sama bapak ini. Pak, bagaimana kronologi awal terjadinya kebakaran? Waktu itu saya datang ke rumah sakit ini pagi-pagi, Dok. Saya lihat sekitar aman, baru saya lakukan aksi saya. Saya akalin listrik di ruangan kontrol. Biar orang-orang pada ngira kalau kebakaran itu karena korsleting listrik. Kenapa Bapak ngelakuin itu? Tujuan Bapak apa? Habisnya saya sakit hati, Dok. Saya mantan pegawai di rumah sakit ini. Tapi saya dipecat tanpa dikasih pesangon. Ya saya nggak terima, Dok. Makanya saya bakar aja rumah sakitnya. Bener dok, orang ini emang pernah kerja di sini. Baru aja dipecat karena kasus korupsi. Waktu itu saya butuh uang, Dok. Untuk bayar utang judi online. Tunggu sebentar. Kamu bisa ngotak-ngatik panel listrik rumah sakit. Emang kamu kerja di bagian apa? Saya kerja di bagian teknisi rumah sakit. Itu emang udah keahlian saya. Pak, bagaimana caranya Pak Pras bisa nemuin orang ini? Sangat mudah bagi saya untuk menemukan pelakunya, Mas Romeo. Karena dari awal, saya sudah curiga, Mas. Kalau kebakaran rumah sakit Yudhistira, itu bukanlah kebakaran biasa. Dan saya sangat yakin, ini semua adalah ulah orang dalam. Setelah saya cek data-data mantan pegawai rumah sakit Yudhistira, dari situ saya curiga dengan rekam jejaknya Iwan. Masa iya Bapak bisa langsung curiga sama dia? Apa ada petunjuk lain? Saya belum selesai berbicara. Kebetulan, Mas, saya menemukan saksi. Yang tak lain itu adalah teman Iwan sendiri. Teman Iwan itu bercerita kalau Iwan sedang mabuk. Dia selalu menceritakan kalau dialah yang telah membakar rumah sakit Yudhistira, Mas. Segampang itu ya bisa nemuin pelakunya, Pak? Lo ngerasa nggak kalau Iwan sama Pak Pras itu mereka tuh kayaknya mengada-ngada deh? Maaf, saya nggak sengaja kok. Saya yang salah, Pak. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Jadi note saya kemana ya? Berarti ada yang sengaja ngambil note saya terus menukurkan dengan note ini. Yaudah gini, kita kan udah cari di dalam ruangan. Gimana kalau kita cari di luar ruangan? Siapa tahu memang ada orang yang sengaja yang sudah mengambil notes kamu. Ayo, Pak. Kita langsung ke ruangan CCTV aja untuk pastiin semuanya. Oh, ya? Selamat pagi Pak Rangga, Mbak Yasmin. Ya, pagi. Saya dari tadi nyariin Bapak.
Saya butuh tanda tangan Bapak, Pak. Yaudah, tolong kamu taruh aja di ruangan saya. Nanti saya tanda tangan ini aja. Soalnya saya mesti ke ruangan security untuk periksa CCTV. Dan kebetulan bukunya Yasmin hilang. Memangnya bukunya seperti apa Mbak Yasmin? Seperti ini, sama persis. Oh, kayaknya saya tadi ngeliat deh buku yang mirip kayak gitu, Mbak. Ngeliat di mana? Tadi di bawah Mbak Alisa ke arah sana. Ke sana? Iya. Yasmin. Ayo jalan. Mas Romeo, saya harap setelah ini Mas Romeo nggak menuduh saya lagi. Soalnya saya takut, Mas. Kalau saya dipecat Bu Ajeng, saya sudah membersihkan nama saya tadi. Baik Pak Pras, saya minta maaf kalau saya bikin Pak Pras jadi nggak nyaman. Nggak apa-apa, Mas. Ya sudah, saya pamit ya, Mas. Silakan. Gue sih nggak percaya sama orang itu. Ya entahlah, tapi yang pasti kita harus tetap waspada sama dia. Ya, gue setuju. Yaudah kalau gitu, gue kawal si Iwan dulu deh. Yaudah, bro, thanks sekali lagi. Lo udah bantuin gue. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada perkembangan apa-apa, gue kabarin lo ya. Mas, cepetan dong, lama banget sih gembok kecil gitu doang. Sabar ya Mbak, ini lagi saya usahain. Maaf ya Mbak. Terus gimana sih? Kalau kena kaki saya gimana? Maaf ya Mbak, saya tidak sengaja. Bener banget sih. Mas cepetan mas, ya ampun gitu doang lama banget sih. Baik Mbak. Ini Mbak, gemboknya sudah kebuka. Akhirnya kebuka juga bukunya. Alicia! Kembalikan bukunya. Kamu kembali kerja lagi. Baik, Pak. Apa-apaan sih nih? Ini buku aku, Kak. Dengerin kakak dulu. Ini buku kamu kan, Yasmin? Dia punya saya, Pak. Alhamdulillah Mbak Alisa belum sempat lihat isinya. Kalau enggak,
Habis aku dicecer sama Mbak Lisa dan Pak Rangga karena menyelidiki keluarga mereka. Yasmin, kamu gak usah sembarangan ya ngomongnya. Itu buku aku, Kak. Balikin. Dek, tolong dengerin kakak dulu. Ini punya Yasmin. Nih, ini punya kamu. Aku gak mau yang ini, Kak. Kamu kenapa sih? Kamu ada masalah apa sama Yasmin? Kenapa kamu selalu isengin dia? Iya, Kak. Aku emang sengaja nuker buku Yasmin sama buku itu karena aku curiga, Kak. Aku curiga Yasmin nulis rencana pembalasan dendam dia ke aku.